Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Balai Sawala SMTV HS Pista nih, masih bersama dengan narasumber kita, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, ada Pak Dr. Gigi Haji Rahmat Juliadi MHKes. Nah, beliau juga tadi sudah memaparkan mengenai bagaimana fungsi legislasi dari DPRD yang saat ini sedang membahas Raperda Prakarsa DPRD. Tadi sudah diutarakan yang pertama mengenai Raperda protokol kesehatan, sudah gamblang dan jelas karena beliau sebagai praktisi kesehatan juga paham betul ya mengenai bagaimana protokol kesehatan. Dikolaborasikan dengan tupoksi beliau di DPRD, tentunya ini kolaborasi yang sangat luar biasa dan tentunya bisa menghasilkan produk hukum yang insya Allah bermanfaat untuk perlindungan masyarakat juga. Nah, Raperda yang kedua yang dibahas yaitu Raperda mengenai pengelolaan pondok pesantren. Nah, ini juga lumayan cukup seksi begitu ya untuk Raperda ini karena banyak di Kabupaten Sumedang. Tadi sempat dijelaskan yang sudah terdaftar pondok pesantren sekitar 300. Ya, hampir 280 sekian. Ya, itu yang sudah ada. Sudah ada. Ya. Dan yang belum pun bisa lebih dari itu. Betul. Dan yang memang kita ketahui kalau pondok pesantren ini kan tidak semua ada di kota-kota besar. Betul. Kebanyakan berada di daerah-daerah. Nah, kita ingin tahu nih dalam Raperda pengelolaan pondok pesantren itu di dalamnya ada apa saja? Ya, mungkin sebelum masuk ke sana ya, saya ingin jelaskan ya, kenapa kita sekarang mengusulkan lah, menginisiasi lahirnya Raperda pondok pesantren ini, karena secara historis ya peran pesantren itu sangat besar ya. Terhadap pembangunan Republik ini ya, negara ini, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia ini merdeka. Justru pejuang-pejuang kemerdekaan ya, yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyaknya itu adalah dari kalangan pesantren gitu kan. Jauh sebelum itu, bahkan setelah kemerdekaan pun peran-peran pesantren ini sangat-sangat signifikan sebetulnya. Nah, hanya yang jadi permasalahan adalah perhatian dari masyarakat, perhatian dari pemerintah terhadap pesantren ini memang masih sangat kecil. Nah, oleh karenanya kita ingin bahwa nanti pemerintah daerah ini juga hadir untuk memberikan penguatan kepada para pondok pesantren itu, ya, memberikan fasilitasi kepada pondok pesantren itu supaya ya peran dan kontribusi yang selama ini sudah ada ini semakin besar. Ya, kita harapkan demikian nanti dengan adanya Perda pondok pesantren ini. Jadi pada intinya secara substansi atau inti dari Raperda ini adalah pertama yang disebut dengan afirmasi. Afirmasi. Ya. Sebelum afirmasi, rekognisi dulu lah, rekognisi lah. Ya, yang pertama rekognisi. Apa rekognisi atau recognize itu? Yaitu pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pesantren. Jadi diaku pesantren teh gitu kan. Selama ini kadang-kadang kan ya untuk bagaimana santri-santri itu bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan ini kadang-kadang dipandang sebelah mata. Padahal santri-santri ini sekarang luar biasa. Bahkan banyak santri-santri itu yang sudah berprestasi di tingkat internasional. Jadi pertama adalah pengakuan terhadap pesantren-pesantren. Karena banyak sekali pesantren-pesantren yang tidak terdaftar, yang belum terdaftar, bahkan tidak pemerintah tidak tahu keberadaan pesantren itu. Apalagi yang di pelosok-pelosoknya disampaikan oleh TPP tadi. Nah, itu yang mungkin nanti harus jadi perhatian pemerintah daerah setelah adanya pengakuan, setelah adanya nanti kan didaftar bahwa mana pesantren-pesantren masuk, nanti ada klasifikasinya kan pesantren itu. Nah, setelah nanti adanya rekognisi, adanya pengakuan, yang kedua adalah afirmasi atau penguatan. Ya. Penguatan. Jadi penguatan. Kita berikan penguatan terhadap pesantren yang sudah ada, yang sudah terdaftar itu, yang sudah didata itu. Dan yang ketiga adalah fasilitasi. Fasilitasi apa saja? Banyak yang terus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pertama adalah fasilitasi kebijakan-kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan yang bisa membuat pesantren ini menjadi lebih kuat. Betul. Ya, yang ketiga, yang berikutnya adalah fasilitasi sarana prasarana. Sarana prasarana. Dan yang terakhir adalah pendanaan tentunya. Pendanaan. Jadi support dari anggaran terhadap pesantren. Itu kalau TPP. saat ini mungkin pesantren-pesantren khususnya yang di pelosok daerah, mereka untuk operasionalnya mungkin kan mandiri ya. Nah, ini di dalam Raperda Ponpes ini nanti kan diatur ya mengenai pendanaan itu. Ya. Jadi intinya bahwa nanti pemerintah dapat
membantu mengalokasikan anggaran untuk pondok pesantren seperti itu ya. Bentuknya apakah nanti hibah gitu kan, bantuan sosial berupa sarana prasarana, misalkan pembangunan fisiknya, atau berupa program-program yang lain ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD-nya. Jadi anggaran itu tentu nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tentunya ya. Tapi artinya dengan ada perda ini sudah ada nih slotnya, terus aya wadahna ya kantun kumaha ngeusianana gitu kan, seperti itu. Mungkin langkah awal yang pertama itu tadi pengenalan dulu ya, pengakuan gitu. Rekognisi dari beberapa pesantren yang jumlahnya juga di Kabupaten Sumedang lumayan cukup banyak. Apalagi kalau dari pemerintah pusat kan sudah ada penetapan Hari Santri Nasional. Ini sudah diakui mungkin selalu secara menyeluruh. Nah, ini kaitan sekarang bagaimana nih dari pemerintah daerah. Kalau khusus untuk Raperda Pondok Pesantren ini, apakah sudah ada daerah lain? Apa baru ini Kabupaten Sumedang nih? Betul nih, Teh Pipit bagus sekali nih pertanyaan, biar tahu bahwa sebetulnya memang tadi Teh Pipit menyebutkan Hari Santri, bahwa pemerintah pusat sebetulnya belum lama ini sudah mengeluarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ya tentang pesantren. Nah, jadi itu jadi langsung bagus turunannya betul, 2019. Nah, setelah itu tentu undang-undang itu kan bersifat global ya, bersifat umum. Nah, nanti yang spesifik disesuaikan dengan kondisi daerah dibuat perda. Nah, memang ada 1-2 kabupaten yang sudah membuat termasuk Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu baru tahun ini 2021 ini sudah menetapkan perda tentang pondok pesantren untuk Provinsi Jawa Barat. Sumedang dengan One Pesantren One Product gitu kan. OPOP itu kan One Pesantren One Product ya. Pak Wagub kemarin pernah menyampaikan tentang itu, karena memang di DPRD Provinsi Jawa Barat pun sekarang sudah ada perda Provinsi Jawa Barat tentang pondok pesantren. Nah, kita Sumedang akan menyusun raperda ini yang nanti lebih spesifik lagi apa kekhasannya di Sumedang, apa yang nanti harus disupport di Sumedang, karena kan tiap daerah berbeda. Nah, untuk Kabupaten Sumedang ini di Jawa Barat termasuk kabupaten yang cukup awal ya membuat raperda tentang pondok pesantren. Nah, ada di beberapa daerah di luar Jawa Barat ya yang sudah membuat, tapi untuk Jawa Barat sendiri Sumedang termasuk yang cukup awal ya untuk membuat raperda ini. Jadi luar biasa, sangat terstruktur berarti ya. Dari pertama pemerintah pusat sudah ada undang-undang, kemudian juga dari pemerintah provinsi. Nah, sekarang pemerintah daerah juga membahas raperda mengenai pengelolaan pondok pesantren. Karena luar biasa, pondok pesantren ini merupakan salah satu penopang juga dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalau kaitan dengan tadi One Pesantren One Product, ini tidak sedikit juga ya dari pesantren yang luar biasa berhasil dari segi dunia usaha. Betul. Banyak sekali sebetulnya ya pesantren-pesantren yang memiliki banyak kelebihan lah. Jadi kalau dulu kadang-kadang pandangan terhadap pesantren itu banyak yang kurang baik terus terang ya. Pertama, betul ya. Jadi dulu itu kadang-kadang aspek kesehatan lingkungannya saja dianggap kurang baik gitu kan. Santri-santri itu kurang sehat gitu kan. Santri buduk gitu kan. Nah, itu istilah-istilah seperti itu sudah harus tidak ada gitu sekarang itu ya. Karena di dalam raperda ini pun nanti akan diatur gitu ya. Sampai nanti sanitasi, kesehatan lingkungan di pondok pesantren itu ya seperti dulu lagi. Sekarang harus dirubah. Image terhadap pesantren dan santri itu harus dirubah. Ya, termasuk yang kedua adalah prestasi-prestasi dari santri tersebut ya, yang sekarang luar biasa. Bagaimana santri sekarang banyak sekali berprestasi di berbagai bidang, ya, di bidang IT, ya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di bidang wirausaha, ya, wirausaha ini luar biasa. Banyak pesantren-pesantren yang justru core-nya itu di wirausaha, selain tentunya aspek diniyahnya ya, aspek keagamaannya, tapi di bidang usaha ini banyak pesantren-pesantren yang sangat berhasil ya. Ya, kita tidak usah sebutkan lah karena terlalu banyak ya, banyak pesantren-pesantren yang cukup mapan ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pesantrennya tersebut. Banyak sekali ya pesantren besar. Nah, diharapkan di Sumedang pun nanti muncul pesantren-pesantren yang memang memiliki kekhasan seperti itu. Di Sumedang banyak lah pesantren-pesantren besar yang berpotensi untuk mengembangkan
apa istilahnya potensi-potensi yang ada di pesantrennya. Iya, yang pertama tadi kan untuk tujuannya untuk rekognisi pengakuan, kemudian juga afirmasi ya, tadi penguatan. afirmasi penguatan, dan ini juga yang patut kita kenali dulu. Yang pertama yaitu kita harus mengenali dulu mungkin pesantren ini kelebihannya di bidang apa. Karena satu pesantren dengan pesantren lain ini akan tentu berbeda. berbeda. Nah, ini seperti apa nih yang akan diterapkan dalam Raperda Pondok Pengelolaan Pesantren, karena melihat dari kondisi pesantren di tiap daerah berbeda-beda, khususnya di Kabupaten Sumedang. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV setelah jeda di SMTV Aceh Pisang.